Halo, salam jumpa lagi di video kali ini bersama saya Rohimin di channel Land Audio Project. Oke, kali ini di bulan suci Ramadan, semoga buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sedikit upgrade tentang mobil Honda Jazz Gen 8. Ini tahunnya sebenarnya tahun tua. Tahun berapa coba? Teman-teman ada yang tahu ini tahun berapa? Oke, secara fisik kita lihat ini mobil tahunnya di antara tahun 2010-2011 ya. Ternyata bukan, ini jauh di bawah 2010. Ini tahunnya Honda Jazz 2008. Oke, apa aja yang kita upgrade? Nah, tentunya pertama kita pelek kita ganti pakai Honda Jazz 2020. Terus bumper atau katakan body kit kita upgrade menjadi punyanya Jazz RS tahun 2012-2013 di sekelilingnya. Untuk spion sendiri kita juga upgrade yang auto retract atau lipat otomatis. Terus lampu kita upgrade juga menggunakan proyektor atau biled menggunakan produknya IS. Nah, untuk interior di mobilnya bisa teman-teman nanti lihat apa aja yang kita upgrade dari audionya, untuk prosesor, head unit, dan speaker perlengkapan audionya kita lihat di video berikut ini. Oke, kita sekarang berada di dalam mobil Honda Jazz ini. Untuk mobil Honda Jazz ini, video standar untuk mobil Honda Jazz ini ada di video ini. Nanti kita tampilkan apa aja yang kita upgrade. Yang pertama di bagian kemudi dulu. Untuk kemudi ini ada namanya switch control audio atau steering switch control. Sebelumnya ini mobil tidak ada switch steering controlnya, kita upgrade, kita pasang tambahan untuk switch steering control supaya memudahkan dalam berkendara kita untuk mengatur volume dan sistem-sistem yang ada di head unit itu mempermudah kita dalam melakukan atau apa istilahnya itu kontrol head unit lah ya, untuk mengontrol head unit volumenya besar kecil atau pindah lagu, next dan previewnya itu bisa kita lakukan dari switch steering control ini. Nah, untuk yang bagian berikutnya kita juga nggak kalah dengan yang mobil-mobil tua, kita upgrade supaya lebih mudah, supaya lebih menarik. Head unitnya kita upgrade, head unitnya menggunakan head unit Android berukuran 10 inci dengan plug and play ya, jadi frame apa semua ini jadi lebih rapi, tidak ada nongol-nongol atau floating. Kualitasnya juga lebih bagus. Ini untuk tampilan menunya seperti ini, seperti biasa. Ada YouTube, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, dan lain-lain juga seperti umumnya di head unit Android pada umumnya. Nah, yang berikutnya kita telah memasang di full range di mobil ini, itu speaker tambahan. Itu orang menyebutnya itu full range, jadi dia bukan three-way ya, ini full range, jadi ukurannya 2,5 inci dengan kualitas suara yang cukup bagus, cukup mumpuni. Untuk clarity-nya, untuk staging-nya juga jadi lebih bagus dan lebih nyaman, jadi kita berkendara jauh ataupun macet itu tidak bosan, jadi ya menghilangkan kejenuhan dan kekroditan dalam berlalu lintas. Oke, berikutnya next kita juga pasang di head unit di mobil ini. Selain head unit dan speaker, kita juga upgrade penambahan prosesor dan subwoofer, tapi nanti kita akan jelaskan di
video ini hanya beberapa item yang kita pasang, prosesor dan subwoofer. Nah, untuk yang lain-lainnya kayak seperti kamera mundur atau parkir, kita juga menggunakan produknya kamera dari Nakamichi. Itu menggunakan kamera yang moving. Jadi movingnya itu tidak mengikuti setir ya, tapi movingnya itu pada saat mobil bergerak, garisnya ada yang bergerak. Jadi ada 2 garis ini yang bergerak. Nah, ini ada garis yang standby dan ada garis yang moving. Kita coba tes dulu ya ke depan. Untuk ke depan. Oke. Nah, kita tes. Kita R dulu. Nah, ini garis lurus. Pada saat kita berbelok mobil, otomatis garis yang kuning ini akan mengikuti alur mobilnya. Jadi mempresisikan posisi mobil supaya parkirnya itu lebih teratur. Oke. Jadi sangat efektif ya untuk pemasangan atau pemakaian di mobil yang Android dengan kapasitas layar yang besar, kualitas resolusi juga udah HD 1080 pixel. Jadi memudahkan kita dalam melakukan parkir supaya tidak ragu-ragu dalam parkir, pasti presisi gitu ya. Oke, next. Nah, itu dia tadi beberapa item yang kita pasang di mobil ini. Nah, ada satu lagi untuk pemasangan mobil ini, karena ini kan kalau original mobil rata-rata agak bising ya, kurang kedap. Jadi kita terapkan peredam suara untuk di keseluruhan mobil dari lantai, pintu dan plafon. Jadi suara bising itu berkurang sekitar 50-55%. Jadi mobil ini pada saat ini panas terik nih, siang hari nih sekitar jam 12-an. Panasnya sangat terik, tapi di mobil ini sangat nyaman dan adem. Karena apa? Kita memasang peredam mobil di plafon mobil ini itu dengan berbahan batil aluminium foil dan batil aluminium foil untuk pemasangan di atap mobilnya ini atau di plafon mobil ini. Dan juga untuk hasil redaman untuk daya panasnya juga lumayan bagus, untuk kualitas redam suaranya juga bagus. Jadi bukan hanya untuk redam suara, tapi redam panas juga. Karena di plafon itu kita kadang ngerasa, oh di mobil ini cuacanya panas, terik, ini plafonnya nggak ada peredam, pasti lebih panas. Dan kalau hujan pun biasanya suka berisik, kayak ditimpukin batu kerikil gitu, klonteng gitu. Nah, setelah kita pasang peredam di mobil apapun sih sebenarnya, mobil apapun itu, kalau di peredam plafonnya akan pasti lebih kedap, melindungi dari bising rintik air hujan atau tetesan air hujan, juga panas juga berkurang. Nah, selain di plafon, kita di bagian pintu untuk 4 pintu dan lantai kita juga pasang peredam full ya, menggunakan yang berbahan batil aluminium foil. Nah, untuk apa aja yang kita pasang di mobil Honda Jazz ini, yang pertama ya tadi kita udah jelaskan, dari switch steering control, terus head unit Android menggunakan layar 10 inci dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto tentunya. Tidak lupa juga untuk menambah kualitas suara supaya lebih nyaman, kita menambahkan full range 3 inch menggunakan produknya dari Zvox. Untuk prosesor kita memasang produknya Venom, jadi kita ada penambahan prosesor dan subwoofer yang di bawah jok. Tapi karena Honda Jazz pada umumnya itu joknya sempit ya, jadi kita menerapkan subwoofer yang tadinya harusnya ditaruh di bawah jok itu kita pasangnya di bagasi, ditempel di bagian lantai bagasi. Tapi nggak masalah, itu suara masih tetap oke, tetap bagus, dan ngebantu banget suara bassnya dibanding standar tanpa subwoofer yang di bawah jok itu. Kalau nggak ada subwoofer suaranya kayaknya hambar, jadi kalau makan nggak ada lauknya, cuma nasi doang, kayaknya kurang sempurna. Makanya kita tambahin subwoofer, itulah menambah kesempurnaan. Oke, mau apa lagi nih kita yang mau ditanyakan tuh apa, kameramen? Apa yang belum di review nih pemasangan di mobil ini nih? Lampu udah ya tadi ya. Lampu kita pakai biled
proyektor, terus menggunakan produknya IS ya. Itu jadi kalau malam hasilnya terang gitu, gelap-gelap ya. Jalan-jalan yang perkotaan atau luar kota siap kita tempuh dengan gelap-gelapan atau malam-malam jadi terang. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Oh iya, untuk order bisa langsung ke kontak yang ada di bawah nanti, kontak handphone, alamat juga ada kita sertakan. Buat teman-teman yang mau datang langsung juga boleh, atau mau tanya-tanya dulu seputaran audio di mobil, apapun mobilnya, mau Honda Jazz, mau Suzuki, mau Hyundai, mau mobil elektrik pun, Wuling, kita siap. Jadi buat teman-teman yang mau kepo-kepoin di saya boleh alamatnya, atau datang langsung ke alamat kita di Line Audio MGK Kemayoran di lantai 6 Blok F1 nomor 9. Jadi kalau kita masuk parkir atau masuk gedung MGK Kemayoran, ambil tiket, kita langsung naik aja yang muter itu, kita langsung ke P6. Nanti begitu masuk ke P6, masuk aja, ikutin arah jalur keluar lagi, kita posisinya ada di hook. Jadi tinggal datang aja ke MGK. Tapi kalau masih bingung, misalkan Om saya udah di MGK nih, di lantai berapa sih, blok apa, masih bingung nih, bisa telepon langsung, kita pandu. Oke? Nah ini dia kita tes atau cek sound di mobil Honda Jazz ini. Tadi yang kita review barang-barang yang kita pasang, dan ini hasil suaranya. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi ya.我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情Oke, itu tadi sedikit bocoran tentang hasil kualitas suara di mobil yang kita upgrade audionya. Cukup sekian video dari saya. Nantikan video-video berikutnya. Di bulan Ramadan ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai Lebaran nanti. Semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa, tentunya rezeki yang berlimpah dan dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa selalu sehat dan berdoa. Oke, salam jumpa dari saya, Line Audio, salam.